Dikson. Agenda kuliahan teknik fermentasi ya. Untuk teori 16 pertemuan tes UAS. Nah, untuk praktikum ini sudah dimulai dari pertemuan yang ini ya, pertama sekarang responsi. Terus tanggal pekan depan kita akan mulai insya Allah ya fermentasi bahan non pangan. Fermentasi bahan non pangan ini sama Bu Nelis kita akan membuat bioetanol dari sampah sayur dan buah ya. Nah nanti suara Ibu kedengaran ya? Terdengar. Jelas ya? Kalau ini Ibu ngecek deh kalau ning gini takutnya lempar atau gimana. Nah pekan depan ya 9 Maret fermentasi bahan non. Apa yang akan difermentasi yang non pangannya adalah yang waktu itu ya sayur, tapi dari yang tidak termanfaatkan atau yang terbuang ya, yang di pasar. Tuh, jadi jangan sampai kita beli khusus, misalnya beli sawi sekilo gitu buat praktikum gitu ya. Enggak, tapi jadi kita memanfaatkan bahan yang terbuang. Itu. Lalu pekan depannya kita akan fermentasi bahan pangan. Fermentasi bahan pangan. Nah, ini kan untuk bahan non pangan di fermentasi ya pakai Saccharomyces dan sebagainya itu memerlukan waktu sampai 2 minggu gitu. Nah sehingga makanya didahulukan untuk di pertemuan ketiga kita fermentasi bahan pangan. Nanti kita membuat tempe, tapi tempe yang tidak biasa, kimchi juga jangan kimchi yang biasa, yogurt. Nah ini basic ya sebetulnya, tapi kita membuat variasi ya, pokoknya setiap, jadi tidak membuat produk yang biasa. Sama pasta tomat tuh. Nah jadi setiap satu kelas dibagi 4 kelompok. Silakan untuk diatur untuk pengelompokannya. Lalu adalah, nah di tanggal 30 Maret, ini udah masuk bulan Ramadan ya. Ramadan itu tanggal 23. 23 hari Kamis, 1 Ramadan. Tanggal 22-nya hari Rabu itu di tanggal merah. Nah, sehingga biasanya awal Ramadan ya, karena ini kampus Islam di kita biasanya ada libur juga. Sehingga tanggal 23 Maret ini nggak ada kegiatan. Nah, tanggal 30 Maret teman-teman nanti akan mengecek hasil bioetanolnya, apakah disaring, dipanen, lalu nanti akan didistilasi sehingga dapat
etanol murni ya, dan dicek nanti kadar etanolnya berapa dan coba dibikin dinyalakan gitu ya sebagai bahan bakar, apakah buat bunsen atau apa gitu ya, atau mau dimasukkan ke motor, nggak tahu ya, ini dicoba aja. Nah lalu ini karena bulan Maret dan bulan April itu Ramadan ya, dan pekerjaan tekver, praktikum tekver setelahnya adalah agak berat. Jadi dan kita punya waktu terakhir itu 11 Mei. 11 Mei hari Kamis itu TSI pertengahan Mei. Ibu mohon maaf suaranya menghilang. Sekarang ada suaranya? Ada Ibu. Jadi termute ya. Kasih ke Tete. Nah, kurva pertumbuhan akan dilakukan. Jadi untuk praktikum kurva pertumbuhan kita memerlukan waktu 48 jam. Jadi Ibu akan meminta Linda ini ya buat di lab, izin ke lab dan ke kampus dan ini perlu kegiatan perlu menginap gitu ya. Jadi teman-teman nanti akan sampling kultur setiap 2 jam, nanti dibikin shift 2 jam shift pagi, shift malam gitu ya. Nah seperti itu. Untuk apa? Untuk kita nanti kan sudah dijelaskan ya kalau teknik fermentasi itu apa? Upaya untuk apa? Upaya untuk menghasilkan produk dari mikroorganisme ya. Jadi kita ingin menghasilkan produk mikroba kita, menghasilkan produk yang sesuai kita inginkan, hasilnya banyak, terus juga berkualitas. Nah, sehingga perlu dicari pertumbuhannya seperti apa, ya dia diproduksi di waktu berapa yang optimum. Sehingga perlu dilakukan kurva pertumbuhan. Tuh. Nah, nanti kurva pertumbuhan ini nggak cuma mensampling bakteri, tapi juga bakteri nanti akan kita lakukan TPC. TPC itu apa? Teman-teman udah pernah TPC waktu mikro kan? Ada yang tahu TPC? Yang perhitungan, bukan hitung. Ya, TPC singkatan dari apa? Total plate
Total plate Tot- count. Total plate count. Ya, total plate count. Ya, total plate count dan menghitung optical density bakterinya dengan spektrofotometri. Nanti kita akan mendapatkan kurva yang nantinya kurva itu bisa menghasilkan persamaan yang kita gunakan untuk membuat ya siap untuk membuat kurva pertumbuhan seperti itu. Nanti kalau misalnya sudah baik kurva pertumbuhannya, kita sudah mendapatkan kondisi optimumnya, kita akan melakukan produksi. Nah, ini tuh apa sih Bu yang diproduksi itu? Nah, ini untuk yang pasca Idul Fitri, ini kita akan ini ya akan mengusahakan bakteri yang glutamat ini sehingga kita akan memperoleh monosodium glutamat. Terus bakteri yang memproduksi asam sitrat. Ya, asam sitrat. Kalau yang Ibu punya sih Waisela ya yang udah terbukti menghasilkan glutathione. Dan ini mah pasti akan dikerjakan sama Kang Kafi sih. Jadi ya karena dia lagi TA itu gitu. Nah, oke seperti itu. Tapi kalau kurtum sih nggak bisa banyak-banyak sampel. Jadi kalian kerja misalnya kalau hanya 2 gitu ya. Kan yang glutathione mah itu mah bukan lah ya. Nah, misalnya ini ya asam glutamat, asam sitrat. Jadi nanti satu kelas dibagi 2 kelompok besar. Mana yang grup glutamat, mana yang grup sitrat. Nanti akan ada 2 kurva baku, ada 2 kurva tumbuh. Nah, mereka dapat misalnya waktu di usia misalnya berapa hasil dari kurtum tuh misalnya optimum menghasilkan optimum produksinya di 10 jam misalnya ya. Nah, nanti kalian akan melakukan produksi glutamat atau asam sitrat selama 10 jam. Nah, baru aja oleh hasilnya. Apa namanya tuh? Panen ya. Panen produk. Itu. Nah, ini kan sampai dengan UTS ya, sampai dengan UTS. Nah, nanti Ibu kemarin menyampaikan ya, kalau misalnya teman-teman misalnya dengan himpunan atau apa ada kegiatan expo atau apa, nanti bisa dibuat project produk fermentasi ya. Jadi nanti ini fermentasi bahan pangannya, bahan etanol, bioetanolnya, dibikin poster gitu ya, dikemas atau dipajang kayak gitu ya. Atau kita nanti membuat suatu workshop atau seminar gitu ya. Apa isinya kita dan orang sekitar kampus gitu ya, orang-orang kampus yang mengedukasi bahwa biotek ini mudah dan banyak keunggulannya gitu produk fermentasi itu. Misalnya dari sampah bisa jadi bioetanol gitu ya. Misalnya nanti bisa kalau ada yang hasilnya banyak gitu ya, bisa kemudian dijual atau gimana gitu. Nah, harapannya nanti ada exhibition ya. Jadi setelah produk-produk fermentasi dari praktikum nih, misalnya sampai nanti menjelang UAS, bisa teman-teman sempurnakan dan kemas sedemikian rupa sehingga ya menjadi suatu ajang edukasi yang baik. Nah, seperti itu. Lalu untuk permodulannya, sebentar. Ya.
Enggak apa-apa lah. Ini Bu kirim dulu lah ya, 1. Buat apakah selain angkatan 21 ada yang mengulang teknik fermentasi? Kita nggak lakukan isolasi enggak ya? Karena itu udah, kita sekarang fokus ke produksi. Ya. Ini Ibu yang fermentasi bahan pangan dulu aja ya, biar teman-teman juga nanti bisa menyiapkan sedari sekarang, silakan mau produk apa. Betulnya aku mau produk fermentasi bahan pangan dulu. Hanya yang non pangan kan memerlukan waktu fermentasi yang 2 minggu ya di switch. Nah ini jadi sekarang responsinya overview gitu ya, keseluruhan ya. Nah ini untuk yang tempe, jadi ini kita membuat tempe multigrain. Multigrain itu apa? Jadi yang dari beberapa rincian gitu ya. Ini nanti apakah akan dibuat dari teman-teman, boleh lah ya pilih kacang apa, kacang hitam atau kacang kemarin Ibu kan grain itu nggak cuman kacang-kacangan ya, bisa juga dari serealia gitu. Yang pasti kita jangan menghilangkan definisi dari tempe itu. Jadi tempe itu adalah pasti makanan kedelai yang difermentasi gitu. Jadi harus ada kedelainya biar ciri khas tempenya tidak hilang. Itu. Nah, nanti karena juga itu udah terbukti ya enaknya dan sehatnya gitu dari kedelai itu. Terutama banyak menghasilkan isoflavon ya si tempe itu. Nah, tambahannya adalah, nah itu yang teman-teman tentukan. Kalau kemarin Ibu coba pakai barley. Barley itu apa? Hanjeli ya. Terus juga teman-teman bisa pakai barley sorghum misalnya ya. Bisa juga, bisa 2 atau 3. Tuh. Nah, bisa dipakai dengan pakai pelengkap bunga-bungaan atau daun-daunan. Ada yang pernah lihat nggak ya? Kira-kira seperti ini. Ini ntar ya, Ibu salah meinikan kata. Nah, ini modul fermentasi bahan pangan, cuman belum semua ininya ya. Kemarin yang Ibu buat sama Pak Fauzi sama Pak Hari. Nah, ini tempe. Ini lumayan enak. Dulu dibantu sama Teh Oci ya, sama Teh Intan. Sama hanjeli. Jadi tempe hanjeli. Digoreng juga nggak ambil Ibu bikin beberapa, ada yang kayak tempe mendoan gitu yang tipis, ada yang padat ya. Dibikin kayak oseng juga dia padat juga.
gitu. Nah, sehingga di sini kita jadi tahu ya ke apa nanti teman-teman membahas perubahan dari apa? Dari tekstur. Nah, di sini di modul ada ya, nggak nggak hanya tempe, tapi semua bahan fermentasi, apakah itu yogurt atau apa, amati perubahan ininya gitu ya, teksturnya dan tekstur, rasa dan aroma. Ya inilah ya. Aroma, rasa, tekstur dan penerimaannya gitu ya. Nah, kemarin syarat atau tahapan fermentasi itu apa aja? Kan ada media, terus apa? Substrat, mikroba. Yang ketiga itu apa? Mikroba. Ya. Terus sterilisasi. Kalau ini perlu disterilisasi nggak? Gimana Bu, ini apakah harus autoclave? Nah, kalau teknik yang bahan pangan ini apa sterilisasinya? Nah, justru kalau bahan pangan itu kita mengandalkan selain kultur yang ditambahkan atau kultur fermentasi, juga kita terutama yang fermentasi sayuran ya. Fermentasi sayuran kita mengandalkan bakteri indigen atau bakteri baik yang ada pada si sayuran itu ya. Nah, misalnya ini kimchi ya. Kalau tadi tempe, aspek sterilisasinya ada di mana? Nah, Jamurnya Bu. Jamurnya nggak disterilisasi. Ininya kacang kedelainya atau grainnya harus dicuci bersih dan direbus. Kalau dikukus atau rebus itu kan memang selain aspek steril juga emang prosedurnya seperti itu ya, istilahnya harus pakai kacang yang matang gitu. Tuh. Ya. Nah, maksudnya prosesnya juga harus yang steril. Ada proses pengelupasan kulit dari kacang kedelai itu kan lama ya. Waktu itu kan Ibu ngerjain ya sama Teh Intan sama Teh Sri. Itu lumayan gitu kan sampai keluar semua itunya. Kadang kalau di pabrik itu kan ada yang diinjek-injek gitu ya. Nggak tahu gitu nanti apa dia bersih nggak gitu kan badannya, atau misalnya ada keringat yang menetes atau gimana ya. Nah kalau itu ya aspek steril diperhatikan. Terus pada pembuatan sayuran fermentasi apa yang diperhatikan? Aspek sterilnya. Aspek sterilnya kalau ini adalah pada proses pencucian sayuran dan penggaraman atau braining. Nanti di kelas lah ya lebih ini lagi. Braining itu tahu teman-teman? Jadi si sayurannya dibuat, direndam oleh garam. Ya, garamnya udah ada takarannya ya, kadar garamnya, sehingga apa? Kan garam itu juga bersifat antibakteri ya. Nah, kita kalau orang tua dulu kan kita kalau sakit gigi kumur-kumur pakai garam gitu kan. Nah, jadi ketika si sayuran itu sudah direndam dengan garam, mikroba patogennya akan mati, tapi dia
si mikroba yang bermanfaat, mikroba baik, dia tidak musnah atau tidak mati dengan kadar garam yang tinggi gitu, sehingga terus nanti keesokan harinya kita cuci dengan air bersih, lalu kita bumbui dan lalu diperam atau difermentasi. Yang muncul adalah asam-asam yang menyehatkan dari bakteri baik. Tuh. Nah, sama ini juga diperhatikan, akan diamati warna, aroma, rasa, ya. Nah, yogurt. Nah, kalau yogurt sudah jelas ya, aspek sterilnya adalah pasteurisasi gitu. Jadi sekarang kan tidak boleh ya ada peraturan kalau dari petani atau peternak yogurt peternak susu tidak boleh menjual susu yang belum difermentasi katanya gitu ya. Karena kan yang mikroba bakteri listeria itu ya bisa berasal dari tanah atau dari kotoran sapi gitu ya, atau misalnya ya dari peternak yang memerah sapinya tidak steril, tidak hygiene gitu. Nah, itu membahayakan, sehingga harus dipasteurisasi dulu susunya. Ya mudahnya sih kita beli susu pasteur yang sudah jadi gitu ya, karena mempasteurisasi susu juga tricky. Kenapa? Karena harus dengan suhu dan waktu yang tepat. Kalau tidak apa? Kalau misalnya di suhunya tidak tercapai ya mikroba patogennya masih ada. Kalau misalnya terlalu tinggi, itu kan susu itu kayak akan apa teman-teman? Susu itu termasuk kalsium, protein atau lemak kalau makromolekulnya? protein. Protein. Ada lemaknya? Ada. Ada, tapi kebanyakan adalah protein. Nah, kalau terlalu tinggi, si protein mengalami suhu yang tinggi akan mengalami apa? Denaturasi, Bu. Denaturasi atau strukturnya yang berubah. Nah, nanti si susunya bisa pecah. Ya, protein susunya bisa pecah. Kalau misalnya udah pecah, kita tidak bisa membuat yogurt. Ya, sehingga misalnya kita pasteurisasi dengan kita belilah ya susu pasteurisasi. Tapi teman-teman juga perlu lah ya belajar cara mempasteurisasi di rumah dengan belajar keunggulan. Ibu juga ini ya melakukan itu kalau bikin yogurt sendiri. Karena kan emang harus dipanasin dulu si susu. Gitu. Nah, ini kalau misalnya kita sudah menggunakan susu pasteurisasi, kita tetap harus memanaskan juga susunya. Tapi memanaskan susunya tidak boleh langsung kena dengan api gitu. Jadi harus pakai penangas air. Jadi si susunya ada di panci kecil, di dalam panci besar yang berisi air. Atau misalnya susunya di dalam toples gitu ya. Biasanya kalau Ibu lihat itu pakai termos. Jadi pakai termos yang es kelapa gitu atau termos gede, diisi air panas, terus dimasuk si susu buat yogurtnya di toples, apakah toples kaca atau toples Tupperware gitu ya. Nah, nanti kita coba ya gitu trik-trik. Nah, ini harapannya nanti teman-teman bisa terampil membuat sendiri dan mengaplikasikannya di rumah gitu ya. Atau misalnya nanti misalnya ya ditanya nih anak biotek, bisa nggak bikin yogurt gitu kan, bisa nggak bikin kimchi gitu kan, atau apa gitu. Nah, yang baik dan benar tentunya ya. Oke. Nah, di sini ada juga VCO. Kemarin teman-teman bikin VCO ya, yang timnya Nai dulu ya.
Ini kombucha. Nah, ini pasta tomat atau cabai. Bisa dibaca. Ini memerlukan waktu yang cukup lama, ya. Nah, ini aspek sterilnya ada pada peralatan harus steril karena ini tomat itu adalah mengandalkan jamur, ya, jamur yang indigenous pada si tomat itu. Jadi kalau misalnya ada jamur lain, ya, selain jamur juga ada bakteri-bakteri baik, ya, kayak Lactobacillus fermentum. Jadi maksudnya kalau tidak steril bisa terkontaminasi juga, ya. Nah, ini pakai saringan kayak saringan apa? Kayak buat nasi gitu, ya. Itu harus disterilkan juga. Nanti ada ditambahkan garam dan nah, ini untuk pembuatan sausnya ada macam-macam. Ini juga ada fermentasi cabai. Ada juga, oh ini udah, ya. Tuh, pembuat saus lombok dan sebagainya, sehingga si cita rasa pasta atau saus itu, asamnya itu dari asam yang dihasilkan oleh bakteri. Asamnya asam yang sehat, ya, bukan dari asam tambahan bahan kimiawi sintetis. Apalagi ditambah pewarna-pewarna gitu kan. Kalau ini mah khusus dari cabai itu sendiri dan si tomat itu sendiri gitu. Nah, ini untuk fermentasi bahan pangan, silahkan. Nah, kalau misalnya apa indikator keberhasilannya? Ya, kalau misalnya berhasil, ya, baunya enak, aromanya sedap gitu, rasanya bisa oleh lidah gitu. Terus ya secara namanya juga bahan pangan, ya. Pangan itu kan sesuatu yang bisa dimakan. Kalau berhasil, ya lezat gitu untuk dimakan. Kalau gagal berarti misalnya apa? Kok pahit gitu. Misalnya Ibu pernah ya bikin yogurt pecah dan ternyata pahit gitu. Oh, itu gagal. Kenapa? Bisa jadi susunya terdenaturasi, atau bisa jadi tidak steril, jadi ada yang mikroba lain yang menghasilkan produk yang metabolit yang ya bikin pahit atau apa gitu kan. Terus misalnya, Bu, saya bikin tempe tapi kok bau busuk dan berlendir gitu, ya. Wah, itu berarti gagal gitu. Atau misalnya nah, seperti itu. Pokoknya aspek keberhasilannya adalah, ya, bisa oleh sakit perut, maksudnya hati. Sudah belum? Sudah. Ya. Silakan Bu Nelis buat yang bahan non pangan. Overview dulu. Oke. Jadi sebetulnya untuk bahan non pangan, saya belum menyiapkan modul karena baru disepakati H- beberapa jam, ya, sebelum responsi ini dimulai. Cuman untuk gambaran bagi teman-teman, kalau dari yang tech fair yang sudah itu kan bahan non pangannya itu kemarin Pak Fauzi buat ekoenzim dan pupuk cair, ya. Nah, untuk semester ini kita coba akan melakukan teknik fermentasi dari source-nya sama sampah, ya, dalam rangka mengurangi salah satu sumber permasalahan di kehidupan kita untuk dikonversi menjadi bahan bakar, ya. Yang kali ini kita akan buat menjadi bioetanol. Seperti itu. Jadi teknik fermentasinya nanti akan mengarah pada fermentasi alkoholik
Nah, nanti paling substratnya nanti yang akan divariasikan gitu ya. Substratnya kita ambil dari sampah sayur dan sampah buah yang ada di pasar induk. Nah, jadi teman-teman hendaknya tidak membawa buah dan sayur yang baru ya, itu buat di rumah saja, dimasak atau di jus. Nah, sampahnya aja yang dibawa, atau misalnya kalau kurang banyak kita bisa cari di pasar induk. Atau kata Bu Fia mah udah langsung aja nyari ke pasar induk gitu ya, karena pasti di sana banyak sekali sampah sayur dan buah yang bisa kita manfaatkan. Jadi ada kategori nanti substratnya, ada substrat sayur, ada substrat sampah sayur dan substrat sampah buah ya. Begitu ya Bu Fia. Atau ada yang dicampur nggak tadi Bu Fia? Iya, bebas sih. Yang penting mah kan ada 4 kelompok. Ada buah, ada sayur. Nah, nanti yang buah ada berarti 2 variasi. Yang sayur 2 variasi. Variasinya mungkin yang satu sampah satu jenis gitu ya. Kalau sayur mungkin sayurnya sayur sawi aja yang diambil. Ya, yang satu jenisnya lagi sayurnya mix gitu ya, segala macam ayam. Iya. Nah, kalau yang sampah buah satu jenis buah sampah buahnya mungkin ngambilnya terserah dari sampah buah apa gitu yang banyak di pasar. Nah, yang satunya lagi campuran dari sampah buah. Nah, untuk mekanisme ataupun prinsip dan prosedurnya nanti saya akan kirimkan ya, dirancang dan ditulis dulu oleh Ibu. Jadi belum ada kalau sekarang. Gitu kalau dari saya Bu Fia. Iya, turnuhun Bu Nelis. Nah, teman-teman untuk sekarang responsinya memang itu dulu ya. Karena untuk yang kurva pertumbuhan dan produksi dan sebagainya itu teman-teman harus ada teori dulu yang dipahami gitu. Ya. Nah, ditunggu modulnya dari Nelis. Nanti kita sudah mungkin bisa koordinasi di grup ya untuk mempersiapkan praktikum pekan depan. Ya, silakan untuk dibagi kelompoknya. Ya, seperti itu ada yang ditanyakan teman-teman. Ibu izin bertanya. Ya. Jadi untuk besok tuh langsung fermentasi bahan non-pangan. Iya. Ya, jadi untuk cari sayuran, sampah sayuran dan buah. Setiap kelompoknya ya. Berapa banyak Ibu? Segimana ya Bu Nelis kira-kira? Nah, itu nanti nanti saya saya pikirkan dulu ya, mau skalanya yang cukup banyak. Berarti sebenarnya tidak dalam jadi proses fermentasinya bisa dalam bentuk wadah ember yang cukup gede gitu ya. Ya. Jadi ya cari aja beberapa kilo, tapi jangan sampai 10-50 kilo lah, nanti bingung kita ya. Kayak sekresek gede lah gitu. Ya, dan teman-teman ini kan sampahnya yang jangan yang terlalu busuk gitu ya, karena itu rentan ya nggak sih kontaminasi. Iya, udah ada banyak jamur dan sebagainya gitu. Jadi sampahnya juga sampah yang masih fresh. Ini loh. Ya, sampah yang fresh. Ongkos sampah tapi fresh. Bingung sudah nanti anak-anak. Atau di tukang jus bisa kan? Di tukang jus itu kan sampahnya sampah buah semua ya. Itu lagi dicas sayang.
Udah teman-teman seperti itu Coba. ya. Kalau mau dilanjutkan untuk berdiskusi silahkan. Nih hadir semua. Ini tes siapa koordinatornya teh ya? Tekper teh Indra ya. Absen sih udah belum? Nggak ada absen, nggak ada ini ya kalau praktikum. Iya, praktikum. Ya, yang penting nanti logbook dan laporan dan sebagainya ya. Itu harus lengkap ya. Oke. Kalau tidak ada lagi, kita bisa sudahi pertemuannya. Ini yang ambil mikrobiom ada kelas ya setelah ini ya. Ibu izin bertanya, boleh kah? Ya. Ya, silakan, Sipa. Untuk format laporannya masih tetap sama kayak yang sebelum-sebelumnya, Bu. Gimana Bu Nelis baiknya? Laporannya yang sebelum-sebelumnya yang mana? Kayak biokim atau ankim gitu, Bu. Oh, iya, tapi iya benar. Per orang Sama kalau yang orang. Per orang tetap. Ya, Samain jadi aja, Bu. di logbook ya. Ya seperti itu ya. Laporan dan sebagainya. Baik, Bu. Terima kasih. Ya. Ada lagi? Oh, 2, 3, 4, 5. Tidak ada. Oke, terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Farid sudah membantu juga, terima kasih. Bu Nelly sudah hadir. Kita akhiri, kita tutup dengan doa akhir majelis. Nah, kalau mau dihamdika, asyhadu Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama ya.